warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Khairani Zain dari kelas PSBB 23C dengan NIM 42333410005. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang filum porifera dan Cnidaria. Adapun klasis yang pertama yaitu Hexactinellida. Hexactinellida atau spons gelas adalah kelas dalam filum porifera yang umumnya ditemukan di habitat laut dalam. Morfologi Hexactinellida yaitu memiliki kerangka yang terbuat dari silika dengan spikula berbentuk triason yang memiliki 3 sumbu yang saling berpotongan. Bentuk tubuhnya menyerupai silinder dan dapat mencapai tinggi 10 hingga 30 cm. Spons ini memiliki dinding tubuh yang kompleks dengan rongga-rongga kecil yang dilapisi oleh sel koanosit, berfungsi untuk mengalirkan air dan menangkap partikel makanan. Siklus hidup Hexactinellida melibatkan reproduksi seksual dan aseksual. Mereka dapat hidup selama beberapa tahun dengan beberapa spesies mencapai umur hingga 200 tahun. Reproduksi terjadi melalui pelepasan spermatozoa dan ovum ke dalam air, di mana fertilisasi berlangsung. Pencernaan pada Hexactinellida bersifat intraseluler. Air yang mengalir melalui tubuhnya membawa partikel makanan yang kemudian ditangkap oleh sel koanosit. Sel-sel ini berfungsi untuk menyaring makanan dari air dan memfasilitasi proses pencernaan. Habitat Hexactinellida umumnya ditemukan di laut dalam, pada kedalaman antara 25 meter hingga 8.500 meter. Mereka menempel pada substrat keras seperti batuan dan dapat hidup di lingkungan yang gelap dan bertekanan tinggi. Berikut adalah contoh dari klasis Hexactinellida, yaitu Aspergillum, Hyalonema, dan Regadrella. Berikutnya adalah kelas Calcarea. Calcarea adalah kelas dalam filum porifera yang dikenal sebagai spons kapur. Berikut adalah penjelasan mengenai morfologi, siklus hidup, habitat, dan pencernaannya. Adapun morfologi spons Calcarea yaitu memiliki rangka yang terbuat dari kalsium karbonat dengan spikula yang berbentuk monason dan triakson. Umumnya ukuran spons ini kecil, biasanya tidak lebih dari 4 cm, dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk tabung dan vas. Siklus hidup Calcarea dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan fertilisasi sel telur oleh spermatozoa, sedangkan reproduksi aseksual dapat terjadi melalui pembentukan tunas atau gemulae. Spons ini juga bersifat hemaprodit, yaitu memiliki 2 jenis kelamin dalam satu tubuh individu. Pencernaan pada Calcarea yaitu bersifat intraseluler, di mana makanan disaring oleh air pada pori-pori. Partikel makanan ditangkap oleh sel koanosit dan dicerna secara fagositosis. Sistem aliran air memungkinkan pertukaran gas dan pembuangan limbah. Habitat spons Calcarea umumnya ditemukan di perairan laut dangkal, seringkali menempel pada substrat keras seperti batu dan terumbu karang. Mereka dapat hidup di berbagai lingkungan dari daerah pasang surut hingga kedalaman yang lebih dalam. Berikut adalah contoh dari klasis Calcarea. Berikut adalah klasis Demospongia. Demospongia adalah kelas dalam filum porifera yang mencakup sekitar 90% dari semua spesies spons. Berikut adalah penjelasan mengenai morfologi, siklus hidup, pencernaan, dan habitatnya. Morfologi spons Demospongiae memiliki rangka yang terdiri dari serabut spongin dan spikula yang terbuat dari silika. Bentuknya sangat bervariasi, mulai dari berbentuk tabung, bercabang, hingga massa besar. Ukuran spons ini bisa mencapai lebih dari 1 meter, dan strukturnya didominasi oleh tipe leukonoid yang memungkinkan efisiensi dalam aliran air. Siklus hidup Demospongiae dapat berproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan fertilisasi sel telur oleh spermatozoa, sedangkan reproduksi aseksual dapat terjadi melalui tunas atau gemulae. Banyak spesies dalam kelas ini bersifat hemaprodit, memiliki kedua jenis kelamin dalam satu individu. Pencernaan pada Demospongiae bersifat intraseluler, di mana sel koanosit menyaring partikel makanan dari air yang masuk melalui pori-pori. Makanan
ditangkap dan dicerna di dalam sel-sel tersebut, memungkinkan spons untuk mendapatkan nutrisi dari lingkungan. Habitat. Spons Demospongiae umumnya ditemukan di perairan laut, tetapi beberapa spesies juga hidup di lingkungan air tawar. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat termasuk terumbu karang, pasir, batu, serta dapat hidup di kedalaman yang bervariasi. Berikut adalah contoh Demospongiae, yaitu Cliona, Hippospongia, dan Halichondria. Selanjutnya ada klasis Hydrozoa. Hydrozoa memiliki bentuk tubuh yang bervariasi, mulai dari polip hingga medusa. Polip umumnya berbentuk tabung dengan tentakel di sekitar mulut, sedangkan medusa berbentuk seperti payung dengan tentakel di tepinya. Ukuran medusa hydrozoa relatif kecil, hanya berkisar 0,5-6 cm. Dinding tubuh tersusun atas dua lapisan sel, ektoderm dan endoderm, yang dipisahkan oleh mesoglea. Siklus hidup. Sebagian besar hydrozoa memiliki siklus hidup metagenetik, yaitu bergantian antara tahap polip aseksual dan medusa seksual, seperti pada Obelia. Namun ada juga yang memiliki tahap polip saja, seperti hidra, atau medusa seperti pada beberapa jenis ubur-ubur. Reproduksi seksual terjadi pada tahap medusa, sedangkan reproduksi aseksual dapat terjadi pada polip melalui pembentukan tunas. Pencernaan. Pencernaan pada hydrozoa bersifat intraseluler. Makanan yang berupa hewan kecil seperti udang dan ikan ditangkap oleh tentakel yang dilengkapi dengan nematosista atau sel penyengat. Makanan kemudian masuk ke dalam rongga gastrovaskular melalui mulut dan dicerna secara intraseluler oleh sel-sel endoderm. Habitat. Sebagian besar hydrozoa hidup di laut baik yang berkoloni maupun soliter. Beberapa spesies seperti hidra hidup di air tawar. Koloni hydrozoa umumnya menempel pada substrat keras seperti batu atau tumbuhan air. Namun ada juga yang hidup bebas di perairan seperti Physalia dan Velella. Berikut contoh dari klasis hydrozoa, yaitu hidra dan obelia. Berikutnya ada klasis Scyphozoa. Scyphozoa atau ubur-ubur sejati memiliki bentuk tubuh medusa yang besar dan menyerupai payung, dengan tentakel yang menggantung di tepinya. Medusa dapat berukuran sekitar 2 hingga 40 cm dan beberapa spesies seperti Kyanea capillata dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Dinding tubuh terdiri dari dua lapisan sel, yaitu ektoderm dan endoderm, serta mesoglea yang tebal di antara keduanya. Siklus hidup. Siklus hidup Scyphozoa melibatkan dua fase utama, fase medusa dan fase polip. Medusa dewasa menghasilkan gamet yang dikeluarkan ke dalam air untuk fertilisasi eksternal. Setelah fertilisasi, larva yang disebut planula akan menempel pada substrat dan berkembang menjadi polip. Polip dapat bereproduksi secara aseksual dengan membentuk medusa baru. Pencernaan. Pencernaan pada Scyphozoa bersifat intraseluler. Makanan seperti krustasea dan ikan kecil ditangkap oleh tentakel yang dilengkapi dengan nematosista atau sel penyengat. Makanan kemudian masuk ke dalam rongga gastrovaskular melalui mulut dan dicerna di dalam sel-sel endoderm. Habitat. Scyphozoa umumnya ditemukan di lautan di seluruh dunia, dari permukaan hingga kedalaman laut. Mereka tidak ditemukan di air tawar yang sering hidup di perairan terbuka, tetapi beberapa spesies juga dapat ditemukan dekat pantai. Ubur-ubur ini beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan laut. Berikut adalah contoh dari klasis Scyphozoa. Ada Kyanea sp dan Aurelia aurita. Klasis selanjutnya adalah klasis Anthozoa. Klasis Anthozoa adalah subfilum dari filum Cnidaria yang mencakup polip tanpa tahap medusa. Tubuhnya berbentuk silinder pendek dengan mulut di salah satu ujungnya, dikelilingi oleh tentakel yang mengandung nematosista untuk menangkap mangsa. Ujung lainnya berfungsi sebagai lempeng untuk melekat pada substrat. Di dalam tubuh terdapat kerongkongan atau stomodeum dan saluran sempit yang disebut siphonoglypha yang membantu dalam aliran makanan. Siklus hidup. Siklus hidup Anthozoa melibatkan reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi melalui pelepasan sperma dan sel telur ke dalam air, yang kemudian membentuk larva yang berkembang menjadi polip baru.
Reproduksi aseksual dapat terjadi melalui tunas, di mana polip baru terbentuk dari individu yang sudah ada. Anthozoa tidak memiliki fase medusa dalam siklus hidupnya. Pencernaan. Pencernaan pada anthozoa bersifat intraseluler. Makanan yang ditangkap oleh tentakel masuk ke dalam rongga gastrovaskular melalui mulut, di mana proses pencernaan berlangsung. Tentakel yang kaya akan nematosista membantu dalam menangkap mangsa, seperti ikan kecil dan zooplankton. Habitat. Anthozoa umumnya ditemukan di perairan laut, terutama di terumbu karang dan lingkungan yang kaya akan substrat keras. Mereka dapat hidup di berbagai kedalaman dari dangkal hingga dalam, dan beberapa spesies juga dapat ditemukan di perairan air tawar. Koral adalah salah satu contoh penting dari anthozoa yang berperan dalam pembentukan terumbu karang. Berikut adalah contoh dari kelas anthozoa, yaitu anemon laut, Metridium marginatum, Utrechina crassicaris, dan ada karang laut, Astrangiadenae, dan Tubipora musica. Klasis yang terakhir yaitu klasis Cubozoa. Cubozoa atau ubur-ubur kotak memiliki bentuk tubuh medusa yang khas, menyerupai kubus dengan tentakel yang menggantung di setiap sudutnya. Medusa biasanya berukuran antara 20 hingga 30 cm, tetapi tentakelnya dapat mencapai panjang hingga 3 meter. Dinding tubuh terdiri dari dua lapisan sel, yaitu ektoderm dan endoderm, dengan mesoglea yang tebal di antara keduanya. Cubozoa juga memiliki sistem saraf yang lebih kompleks dibandingkan dengan Cnidaria lainnya, termasuk mata yang dapat mendeteksi cahaya dan menghindari penghalang. Siklus hidup. Siklus hidup Cubozoa melibatkan dua fase utama, fase medusa dan fase polip. Medusa dewasa menghasilkan gamet yang dikeluarkan ke dalam air untuk fertilisasi eksternal. Setelah fertilisasi, larva planula akan berkembang dan menempel pada substrat, membentuk polip. Polip dapat bereproduksi secara aseksual dengan membentuk medusa baru. Pencernaan. Pencernaan pada Cubozoa bersifat intraseluler. Makanan seperti ikan kecil dan krustasea ditangkap oleh tentakel yang memiliki nematosista atau sel penyengat. Makanan kemudian masuk ke dalam rongga gastrovaskular melalui mulut dan dicerna di dalam sel-sel endoderm. Habitat. Habitat Cubozoa umumnya ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis, termasuk Samudra Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Mereka sering hidup di dekat pantai dan dapat ditemukan di perairan dangkal hingga dalam. Ubur-ubur ini adalah perenang aktif dan dapat bergerak cepat untuk berburu mangsa. Beberapa spesies terkenal karena racunnya yang sangat berbahaya bagi manusia, seperti Chironex fleckeri dan Carukia bernesi. Berikut adalah salah satu contoh dari klasis Cubozoa, yaitu Chiropsalmus quadrumanus. Sekian video pembelajaran yang singkat mengenai filum porifera dan filum Cnidaria. Jika ada kesalahan dalam materi ataupun pengucapan dalam bahasa Latin, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.